Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul tentang manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan agama Islam. Yang pertama tentang manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian dari manajemen sumber daya manusia secara terminologis menurut John de Millet adalah terbatas pada sebuah proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja terhadap orang-orang yang diorganisasikan atau kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun dari Suhasini Arikunto juga berpendapat bahwa manajemen merupakan tindakan yang dimulai dari data pelaksanaan hingga pengawasan dan penilaian dan selanjutnya menghasilkan suatu penyempurnaan serta peningkatan manajemen selanjutnya. Adapun secara bahasa, manajemen dari bahasa Inggris yang berarti manajemen yang merupakan ketataraksanaan, tata pemimpinan dan pengelolaan. Yang selanjutnya, proses pengawasan atau controlling dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan monitoring merupakan kegiatan yang sangat penting, yang artinya kegiatan ini untuk mengetahui dalam penyelenggaraan manajemen SDM sejak awal, selama proses dan dalam proses penyelenggaraan manajemen SDM. Dengan menggunakan proses monitoring, ini kekuatan suatu program bisa diketahui dan dipelihara. Penggunaan proses evaluasi secara efektif hendaknya menghasilkan perbaikan program dan prosedur serta usaha individual dan kelompok dalam pencapaian maksud yang telah disepakati. Adapun tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan diantaranya yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas 23 Departemen Agama RI, Al-Quran, dan terjemahnya. Yang selanjutnya, usaha-usaha dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Dalam proses membangun sumber daya manusia yang Qur'ani dan unggul sangat diperlukan adanya aktualisasi nilai-nilai Al-Quran. Adapun proses-proses aktualisasi Al-Quran dalam pendidikan meliputi 3 dimensi kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan. Di antaranya yaitu dimensi spiritual, yaitu tentang iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, dimensi budaya, yaitu tentang kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang selanjutnya, dimensi kecerdasan, yang merupakan dimensi yang dapat membawa kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, dan lain-lain. Dimensi kecerdasan dalam pandangan psikologi merupakan suatu proses yang mencakup 3 proses, yaitu analisis, kreatif, dan praktis. Yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Adapun manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan yaitu yang pertama berupa visi dan misi manajemen sumber daya manusia. Adapun tersebut, sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan ini meliputi guru dan karyawan. Seiring dengan model pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan kecerdasan dan model pendekatan serta metodologi pembelajaran guru. Yang kedua yaitu peran kepala madrasah dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Kepemimpinan merupakan sebuah proses yang mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Membangun peranan baru yang mana disebut kepala madrasah adalah persyaratan penting yang
berguna untuk membangun madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kepala madrasah merupakan top leader di madrasah yang diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam upaya mewujudkan cita-cita madrasah tersebut. Yang selanjutnya, perencanaan penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan merupakan suatu cara yang menghampiri masalah. Dalam menghampiri masalah tersebut, si perencana merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Perencanaan tersebut merupakan syarat yang sangat mutlak bagi suatu kegiatan administrasi. Tanpa sebuah perencanaan yang baik, maka sesuatu kegiatan akan mengalami kendala atau kesulitan dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, proses rekrutmen dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses rekrutmen adalah: yang pertama, perencanaan rekrutmen; yang kedua, strategi rekrutmen; yang ketiga, sumber-sumber rekrutmen; yang keempat, penyaringan atau seleksi pelamar melalui tes atau non-tes; yang selanjutnya, kumpulan pelamar atau penyampaian orientasi para pelamar. Dari sebagian pendapat dari beberapa ahli, saya akan membacakan dari salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, yang berarti mendefinisikan manajemen adalah suatu proses yang membedakan dan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pelaksanaan pengawasan dengan memanfaatkan baik itu ilmu ataupun seni yang bertujuan dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebenarnya. Adapun menurut Hadari Nawawi, pengertian sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia merupakan manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau bisa disebut personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sumber daya manusia ialah sebuah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah sebuah potensi yang merupakan suatu aset dan modal atau non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang mewujudkan eksistensi organisasi. Menurut Terry, juga memberikan gambaran tentang fungsi manajemen. Di antaranya fungsi tersebut yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi, pengawasan, dan koordinasi. Jadi, dapat kita simpulkan, manajemen sumber daya manusia ialah sebuah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi atau fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya, proses training dan pengembangan dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Adapun faktor atau cara yang digunakan untuk menentukan sebuah kebutuhan pelatihan individual dalam organisasi diantaranya yaitu penilaian presentasi kerja, analisis persyaratan pekerjaan, analisis organisasi, survei karyawan. Yang selanjutnya yaitu proses motivasi dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia. Motivasi merupakan keinginan atau gairah untuk melakukan sesuatu. Apabila tanpa motivasi, maka tak akan ada nada kegiatan dan orang pun akan menjadi pasif. Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka guru dan karyawan diharapkan akan termotivasi dan berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.